Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Oke, kita langsung saja ke teori SBMPTN Biologi di bab genetika ilmu hereditas. Yang pertama, apa itu genetika? Genetika adalah ilmu yang mempelajari faktor penerus keturunan sifat dari induk atau orang tua pada keturunannya. Lalu ada istilah dalam genetika. Yang pertama ada parental yang dilambangkan dengan P, yang artinya adalah induk atau orang tua. Yang kedua ada filial yang dilambangkan dengan F, itu artinya keturunan. Jika F1 itu adalah anak, F2 adalah cucu, F3 adalah cicit, dan seterusnya. Yang ketiga ada tanda silang yang dilambangkan dengan X, yaitu perkawinan. Yang keempat adalah fenotip, yaitu faktor keturunan yang tampak dari luar seperti bentuk, warna, ukuran, dan rasa. Yang kelima ada genotip, yaitu faktor keturunan yang tidak tampak dari luar. Diberi simbol huruf kembar yaitu A besar A besar, B besar B besar, C besar C kecil, E kecil, atau F kecil. Dan yang keenam adalah gamet, yaitu sel kelamin yang biasa disebut dengan haploid. Lalu yang ketujuh ada alela homozigot, yaitu dilambangkan dengan A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar. Lalu yang kedelapan adalah alela heterozigot yang dilambangkan dengan huruf A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, D besar D kecil, E besar E kecil. Lalu yang kesembilan adalah alela homozigot dominan yang dilambangkan dengan A besar, B besar, C besar, dan D besar. Lalu yang kesepuluh adalah alela homozigot resesif yang dilambangkan dengan A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, E kecil. Hurufnya itu kecil semua. Lalu yang ke-11 ada dominan, yaitu sifat yang menutupi sifat yang lain. Lalu yang ke-12 adalah resesif, yaitu sifat yang ditutupi oleh sifat yang lain. Selanjutnya adalah perkawinan monohibrid. Di sini pada kasus dominasinya penuh, sesuai dengan hukum Mendel 1, yaitu hukum pemisahan gen secara bebas, atau segregation of allelic genes. Contohnya adalah pada Pisum sativum atau kacang ercis. Diketahui B besar adalah gen biji bulat yang bersifat dominan. Lalu B besar selanjutnya adalah gen biji kisut yang bersifat resesif. Lalu skema perkawinannya adalah sebagai berikut. Parental atau P1-nya adalah B besar itu untuk biji bulat, dikawinkan dengan B kecil yaitu biji kisut. Gametnya adalah B besar B kecil. Lalu keturunan pertamanya menghasilkan B besar B kecil dikawinkan dengan B besar B kecil. B besar B kecil itu adalah berbiji bulat. Lalu untuk keturunan keduanya, yaitu genotipnya adalah B besar. Lalu ada B besar B kecil yaitu berbiji bulat dan B kecil yang berbiji kisut. Maka hasil perkawinan monohibrid antara B besar B kecil dikawinkan dengan B besar B kecil akan diperoleh keturunan. Macam fenotipnya ada 2 yaitu bulat dan kisut. Rasio fenotipnya adalah 3 bulat 1 kisut. Macam genotipnya ada 3 yaitu B besar B kecil, dan B kecil. Dan rasio genotipnya adalah 1:2:1. Selanjutnya ada perkawinan dihibrid. Ini pada kasus dominasi penuh. Perkawinan ini sesuai dengan hukum Mendel 2, yaitu hukum pengelompokan gen secara bebas atau prinsip perpasangan gen secara bebas. Contohnya adalah genotipnya yaitu A besar A kecil dan B besar B kecil. Macam gametnya A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, dan A kecil B kecil. Perkawinannya adalah pada Pisum sativum, sama seperti tadi yaitu kacang ercis. Diketahui
A besar itu adalah gen bunga merah yang bersifat dominan, dan B besar adalah gen biji bulat yang bersifat dominan. Untuk A besar lagi, itu gen bunga putih resesif, B besarnya gen biji kisut resesif. Disilangkan tanaman Pisum sativum masing-masing berfenotip berbunga merah biji bulat antara heterozigot, akan diperoleh keturunan yang bervariasi. Di sini parentalnya adalah A besar A kecil B besar B kecil dikawinkan dengan A besar A kecil dan B besar B kecil. Fenotipnya adalah merah bulat dan merah bulat. Lalu gamet yang dihasilkan adalah A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, dan A kecil B kecil. Lalu filial atau F1-nya di sini dihasilkan ada dengan model papan catur dan model papan alternatif. Untuk model papan catur, kalian bisa masukkan dari hasil gametnya tadi. Ada A besar, B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, dan A kecil B kecil. Kalian tinggal silangkan antara atas dengan yang bawahnya. Lalu akan ketahuan hasilnya bagaimana. Sedangkan dengan model papan alternatif itu adalah kolom pertama A besar A kecil dikawinkan dengan A besar A kecil. Itu akan menghasilkan A besar itu merah, A besar A kecil merah, A besar A kecil merah, dan A kecil yang putih. Selanjutnya untuk kolom keduanya ada B besar B kecil dikawinkan dengan B besar B kecil, menghasilkan B besar bulat, B besar B kecil bulat, B besar B kecil bulat, dan B kecil kisut. Maka hasil perkawinan di hibrid yang tadi itu adalah macam fenotipnya ada 4, yaitu merah bulat, merah kisut, dan putih kisut. Rasio fenotipnya adalah merah bulat 9, merah kisut 3, putih bulat 3, dan putih kisut 1. Macam genotipnya ada 9, yaitu A besar, B besar, B besar, A besar A kecil, B besar, B besar, A kecil, B besar, B besar. Lalu A besar, B besar, B kecil, A besar A kecil, B besar B kecil, A kecil, dan B besar B kecil. Dan A besar, B kecil, B kecil, A besar A kecil, B kecil, B kecil, A kecil, dan B kecil, B kecil. Dan ada ratio genotip, yaitu 4 berbanding 2, berbanding 2, berbanding 2, berbanding 2, berbanding 1, berbanding 1, berbanding 1, dan berbanding 1. Selanjutnya ada hibridasi kodominan atau intermediate. Di sini contohnya, jika M besar gen merah, M putih gen putih, dan M besar M kecil gen pink, maka pada perkawinan di mana parentalnya adalah M besar M kecil dikawinkan dengan M besar M kecil, fenotipnya pink sama dengan pink, lalu keturunan pertamanya menghasilkan genotip yang dihasilkan adalah M besar yaitu berwarna merah, M besar M kecil berwarna pink, M besar M kecil berwarna pink, dan M kecil berwarna putih. Jadi F1-nya adalah macam fenotip sama dengan macam genotip ada 3. Dan rasio fenotip sama dengan rasio genotip yaitu 1 berbanding 2 berbanding 1. Selanjutnya penyimpangan semu hukum Mendel. Disebut penyimpangan semu karena yang menyimpang hanya fenotipnya saja. Menurut Mendel, setiap pada perkawinan di hibrid yang ada faktor dominan dan resesif akan dihasilkan keturunan 1 sebagai berikut. Yang pertama, macam fenotipnya ada 4, kedua, macam genotipnya ada 9, ketiga, rasio atau perbandingan fenotipnya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1, dan yang keempat, rasio genotipnya adalah 4 berbanding 2, berbanding 2, berbanding 2, berbanding 2, berbanding 1, berbanding 1, berbanding 1, dan berbanding 1. Lalu ada kasus hasil perkawinan di hibrid yang tidak sesuai dengan konsep Mendel. Contohnya adalah diketahui pada tanaman jeruk jika A besarnya gen kulit merah, B besarnya gen kulit kuning, A epistasi terhadap B. A kecilnya gen kulit hijau, B kecilnya gen kulit hijau. B hipostasi dari A.
Jika ada perkawinan di hibrid, A besar A kecil B besar B kecil dikawinkan dengan A besar A kecil B besar B kecil, hasilnya adalah genotipnya A besar minus B besar, fenotipnya merah, jumlahnya 9, A besar minus B kecil, fenotipnya merah, jumlahnya 3. Lalu ada A kecil, B kecil, itu fenotipnya hijau dan jumlahnya 1. Macam fenotipnya ada 3, yaitu merah, kuning, dan hijau. Rasio fenotipnya adalah merah, kuning, hijau, yaitu 12:3:1. Ini adalah epistasi hipostasi, di mana epistasi adalah gen dominan yang menutupi gen dominan lain yang bukan alelnya. Adapun gen dominan yang dikalahkannya disebut hipostasi. Lalu ada kriptomeri. Kriptomeri disebut epistasi resesif karena gen resesif ini dapat mempengaruhi gen dominan lain yang bukan alelnya. Contohnya pada Linaria marokana. Contohnya diketahui A besar itu gen antosian, B kecil itu asam, B besar itu basa, A besar plus B kecil itu merah, A besar plus B besar itu ungu, A kecil plus B besar atau A kecil plus B kecil sama dengan putih, dan A kecil adalah gen non-antosian. Jika ada perkawinan parental galur murni antara tanaman Linaria marokana, bunga ungu dengan tanaman sejenis berbunga putih, maka akan dihasilkan F1 yang semuanya berbunga ungu. Jika F1 disilangkan, sesamanya akan didapat F2 yang bervariasi, yaitu bunga ungu, bunga merah, dan bunga putih yang skema perkawinannya adalah sebagai berikut. Di sini, P1 genotipnya adalah A besar, B besar dikawinkan dengan A kecil, B kecil galur murni. A besar, B besar itu ungu, dan A kecil, B kecil itu berwarna putih. Gamet yang dihasilkan adalah untuk yang warna ungu, A besar, B besar, dan A besar, B besar, dan yang berwarna putih, A kecil, B kecil, dan A kecil, B kecil. F1 genotipnya adalah A besar A kecil, B besar B kecil yang jumlahnya ada 16, 8 bunga jantan dan 8 bunga betina. Fenotipnya berwarna ungu. P2 genotipnya adalah A besar A kecil, B besar B kecil dikawinkan dengan A besar A kecil, B besar B kecil di hibrid. Fenotipnya adalah ungu dan ungu. Gamet yang dihasilkan adalah A besar B besar B kecil, A kecil B besar, A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, dan A kecil B kecil. Untuk F2 genotipnya yang pertama A besar minus B besar, fenotipnya berwarna ungu, jumlahnya 9. Lalu ada A besar minus B kecil, fenotipnya merah, berjumlah 3. Lalu ada A kecil, B besar, fenotipnya putih, berjumlah 3. Dan ada A kecil, B kecil berwarna putih dan jumlah fenotipnya 1. Dari hasil F2 yang didapat adalah macam fenotipnya adalah ungu, merah, dan putih. Rasio fenotipnya adalah ungu 9, merah 3, dan putih 4. Selanjutnya ada golongan darah. Golongan darah ini ada 3 sistem. Yang pertama ada sistem ABO. Untuk golongan darah A, antigennya A dan antibodinya beta. Untuk golongan darah B, antigennya B, antibodinya alfa. Untuk golongan darah AB, antigennya AB, tidak ada antibodi. Dan untuk golongan O, antibodinya alfa dan beta. Untuk sistem MN, yaitu ada golongan M, antigennya M, golongan N, antigennya N, golongan MN, antigennya MN. Dan ada sistem resus, di mana fenotip untuk RH+, genotipnya adalah R besar, R kecil, antigennya ada. Sedangkan untuk RH-, genotipnya R kecil dan antigennya tidak ada. Selanjutnya ada pola hereditas. Yang pertama pautan gen. Pautan gen adalah beberapa gen yang terdapat dalam satu kromosom, cenderung gen yang berpautan akan disegregasi secara bersama-sama. Jadi tidak dapat berpasangan secara bebas seperti pada alila bebas.
Contohnya adalah jika ada genotip A besar A kecil, B besar B kecil, di mana gen A besar dan B besar berpautan, maka macam gamet yang terbentuk hanya A besar B kecil dan A kecil B kecil. Sedangkan gamet A besar B kecil dan A kecil B besar tidak terbentuk. Jika A besar B besar dan A kecil B kecil sama dengan kombinasi parental, dan A besar B kecil dan A kecil B besar yaitu rekombinan. Lalu ada pautan dan crossing over. Pautan dan crossing over ini terjadi jika gen yang berpautan memisah dan bertukar pasangan dengan gen dari alelnya. Jadi, bila terjadi crossing over, maka gen-gen yang berpautan dapat berpasangan secara bebas seperti pada alela bebas. Bedanya jumlah tiap macam gamet tidak sama banyaknya. Contoh, jika ada genotip A besar A kecil, B besar B kecil, di mana gen A besar dan B besar berpautan dari crossing over sebesar 30%, maka gamet A besar A kecil dan A kecil B besar sebesar 30% rekombinan, dan gamet A besar B besar dan A kecil B kecil sebesar 70% KP. Lalu ada no disjunction atau ND. Contohnya 22 A besar plus XO. Itu adalah sindrom Turner dengan ciri-ciri objeknya perempuan, tubuhnya abnormal, gemuk pendek, jumlah kromosomnya 45, tanda kelamin sekundernya tak terbentuk, seks kromatinnya negatif atau normal positif, umumnya steril. Lalu ada 22 A besar plus XXY. Itu adalah sindrom Klinefelter. Ciri-cirinya adalah objeknya laki-laki, tubuhnya abnormal, tinggi jangkung, jumlah kromosomnya 47, tanda kelamin sekundernya tumbuh payudara, seks kromatinnya positif, jika normalnya negatif, umumnya steril. Lalu ada pautan kromosom tubuh. Pautan kromosom tubuh dibawa oleh alela resesif pada kasus albino, yaitu dilambangkan dengan A kecil, epilepsi dilambangkan dengan E kecil, diabetes mellitus dilambangkan dengan D kecil, tidak perasa PTC dilambangkan dengan T kecil. Contohnya, teman-teman bisa lihat di samping, di mana ada perkawinan antara dua parental normal karir untuk albino. P1-nya A besar A kecil dikawinkan dengan A besar A kecil normal dan normal. Gamet yang dihasilkan adalah A besar dan A kecil. F1 genotipnya adalah A besar yaitu normal, A besar A kecil normal, A besar A kecil normal, dan A kecil albino. Dari data F1 didapat macam fenotipnya 2 yaitu normal dan albino, dan rasio fenotipnya adalah 3:1 untuk normal dan albino. Selanjutnya ada pautan kromosom seks X. Dibawa oleh alela resesif pada kasus buta warna yaitu XCB, anodontia XA, dan hemofilia XH. Contohnya, lahirnya anak laki-laki buta warna dari dua orang tua yang normal jika fenotip orang tuanya adalah XY dikawinkan dengan XX colorblind atau buta warna. Fenotipnya normal-normal, gametnya XY dan XX colorblind. F1-nya untuk genotip XX itu normal dan XX buta warna itu normal karir. XY itu normal dan X buta warna Y itu buta warna. Selanjutnya ada pautan kromosom seks Y. Dibawa oleh alela resesif pada kasus hipertrikosis daun telinga berambut dan histrik gravior. Contohnya, anak laki-laki penderita hipertrikosis dilahirkan dari ayahnya yang juga penderita dengan ibu normal. P1-nya XYH dikawinkan dengan XX. XYH itu adalah ayah penderita dan XX itu adalah ibu normal. Gametnya adalah X dan YH, X dan X. Genotipnya XYH, fenotipnya penderita hipertrikosis, dan XX fenotipnya normal. Selanjutnya ada determinasi seks. Determinasi seks adalah
penentuan jenis kelamin pada hewan dan manusia. Di sini ada kromosom seks, yaitu gonosom yang merupakan kromosom penentu jenis kelamin. Lalu ada kromosom somatis sama dengan autosom, merupakan kromosom penentu sifat tubuh lainnya. Di sini ada 3 sistem kromosom kelamin, yaitu 1. Sistem X dan Y pada manusia, jumlah kromosomnya 46, formula di dalamnya adalah 44A plus XX atau XY. 2. Sistem X dan 0 pada belalang, untuk betina 22A plus XX, untuk jantan 22 plus X0. Dan yang ketiga ada sistem Z dan W pada Aves dan Fiskes. Ada ovum Z dan W dan 1 sperma Z. Selanjutnya ada gen letal. Contoh 1, dibawa oleh alela dominan, maka individu dengan alela homozigot dominan akan letal pada ayam creeper, lambangnya C, tikus yellow lambangnya Y, thalassemia lambangnya TH, dan brachydatili lambangnya B. Contohnya, perkawinan 2 ayam creeper akan diperoleh keturunan. P1 genotipnya adalah C besar C kecil dikawinkan dengan C besar C kecil. Fenotipnya creeper dan creeper. Gametnya adalah C besar dan C kecil. Keturunan yang dihasilkan genotipnya C besar, fenotipnya adalah creeper letal. C besar C kecil yaitu creeper hidup cacat sayap kecil. C besar C kecil, creeper hidup cacat sayap kecil, dan C kecil itu normal dan hidup. Maka rasio fenotip adalah creeper dan normal yang berbanding 2:1. Yang letalnya tidak dihitung. Lalu ada contoh 2 yang dibawa oleh alela resesif pada sapi bulldog, kelinci pelger, jagung albino, dan hemofilia. Contohnya, perkawinan 2 sapi bulldog, moncong besar dan kaki pendek akan menghasilkan keturunan. Untuk P1 genotipnya B besar B kecil dikawinkan dengan B besar B kecil. Fenotipnya adalah bulldog. Gamet yang dihasilkan adalah B besar B kecil dan B besar B kecil. Keturunan pertama adalah B besar, fenotipnya normal, B besar B kecil normal, B besar B kecil bulldog cacat, B besar B kecil bulldog cacat, B kecil bulldog letal. Maka rasio fenotipnya adalah sapi bulldog berbanding dengan sapi normal yang bernilai 2:1. Oke, sekian pembahasan teori SBMPTN Biologi di bab genetika ilmu hereditas. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jika video ini bermanfaat, teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.